Nah, setelah di Excel tadi kita sudah menemukan beberapa titik dan beberapa data mentahan yang kita ubah menjadi data yang siap diplotkan ke kurva stress dan strain. Selanjutnya, kita akan beralih ke origin dengan menggunakan data-data yang telah ada pada Excel. Caranya, kita buka origin, kemudian kita salin strainnya, stressnya juga kita salin. Nah, setelah strain dan stress sudah kita salin, kita bisa langsung plotkan ke dalam grafik. Nah, grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nah, gimana sih kalau kita pengen mengetahui grafik pada modulus Young dan 0,2% offset stress dan strain? Caranya kita langsung tambahkan saja ini di sini, kemudian karena ini ada sumbu Y, kita ganti ke sumbu X. Kita ganti ke sumbu X. Nah, ini kita salin kembali ya. Nah, kita salin untuk data yang modulus yang ini, yang di kurva ini. Sampai batas proporsional. Maaf. Sampai batas proporsional. Kita salin. Untuk stresnya juga sama ya, kita salin sampai batas proporsionalnya. Kita salin. Nah, untuk melihat kurvanya kita plotkan kembali. Nah, ini kurva untuk modulus Young. Nah, kita selanjutnya akan mencari kurva untuk 0,2% offset stress dan strain. Untuk caranya sama seperti tadi, kita salin terlebih dahulu. Ininya juga masih Y, kita akan ganti menjadi X. Kita ganti. Nah, kalau sudah diganti, kita langsung masukkan. Nah, ininya juga kita drag, kita copy paste di sini. Nah, untuk melihat grafiknya, kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Tinggal kita plotkan saja. Nah, ini kurva untuk 0,2% offset stress dan strain. Kita kembali lagi ke grafik 2, yaitu grafik modulus Young. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu modulus Young, di mana modulus Young ini ada slope dan intercept. Nah, untuk di Excel sendiri kita bisa langsung mencantumkan regresinya seperti ini. Sementara kalau untuk di origin bisa kita klik analis, kita ke fitting, ke linear fit. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, bahwa di origin itu datanya lebih lengkap dibandingkan di Excel. Nah, perbedaan lain antara origin dan Excel sendiri itu dimana pada Excel terdapat pembulatan angka, sementara di origin itu tidak teman-teman. Jadi, untuk pengolahan data itu lebih baik di origin dibandingkan Excel. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat, kita balik lagi ke sini. Nah, ini ya untuk datanya. Bisa kita lihat ada intercept, ada slope, dan ada regresinya juga. Nah, selanjutnya kita akan menyatukan grafik 1 dan grafik 3. Untuk caranya sendiri itu tinggal
kita satukan saja ya teman-teman. Nah, sebelum kita satukan, kita ubah dulu angka awalannya. Kita buat semuanya dimulai dari 0. Ini juga kita mulai dari 0. Oke. Nah, untuk ini juga sama ya teman-teman. Kita eksis. Kemudian kita mulai dari 0. Untuk ininya, jika teman-teman ngeh gitu ya, ini tuh ada di 0,18. Nah, ini mulainya udah sama ya teman-teman, tinggal kita satukan saja dengan cara seperti ini. Kita unchecklist salah satunya. Kita klik OK. Nah, untuk kurvanya seperti ini ya teman-teman, tapi ini saya lupa untuk meng-unchecklist data ini. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau lebih mudah, itu bisa langsung di-unchecklist di awalnya ya. Karena saya lupa, jadi saya hapus di sini saja. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk kurvanya sendiri, kita ganti namanya trend. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah grafik pada origin telah selesai, di sini kita bisa langsung menentukan titik-titik yang belum kita didapatkan pada Excel. Nah, yang pertama itu ada titik putus. Untuk titik putus, saya menentukannya dengan cara mengklik kanan, kemudian saya ubah dulu ke sketcher. Nah, di sini tuh terlihat jelas ya teman-teman, titik putusnya itu ada di mana. Nah, kita zoom sedikit saja. Nah, sudah terlihat jelas teman-teman dibandingkan di Excel. Di Excel kita harus ngezoom terus-terusan dan itu pun belum tentu terlihat. Makanya saya sarankan untuk menentukan titik putus itu pada origin. Karena titik putus sudah terlihat jelas, maka saya akan langsung mencantumkannya dengan cara klik 2 kali. Nah, ini ya teman-teman titik putusnya. Kita tandai simbolnya. Kita bold ya teman-teman. Nah, titik putusnya sudah ada ya teman-teman. Tinggal kita cari di Excel di mana 59,27 ini. Kita cari di mana letak 59,272. Kalau titik putus berarti kita mencarinya di area bawah ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini untuk titik putusnya. Kita tandai juga. Kemudian kita copy dan pindahkan ke data tadi ya teman-teman. Nah, kita taruh di sini. Kita warnai untuk menambahkan. Nah, titik putus sudah ditemukan. Tinggal kita menentukan titik dulu. Kita balik lagi ke origin.
kita kembalikan ini menjadi line, kemudian kita langsung anotasi dan kita zoom sedikit. Nah, kita lihat di mana garis perpotongannya. Menurut saya, garis perpotongannya itu ada di sini. Jadi langsung saya klik saja. Nah, untuk garis perpotongannya menurut saya di sini ya teman-teman. Saya tandai kembali. Nah, kemudian saya cari di Excel yang mana menandakan 18,054. Kita cari 18,054. Nah, titik luluhnya ada di sini ya teman-teman. Kita warnai kembali supaya tidak pusing. Kita warnai ini titik luluhnya. Kita copy dan kita pindahkan di atas. Kita warnai kembali. Nah, titik pada Excel ini sudah ada semua. Jadi tinggal kita beri titik-titik saja pada kurvanya. Yang pertama kita cari di origin terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara membandingkannya dengan yang Excel. Karena titik putus dan titik lurus sudah kita temukan, maka di sini kita akan mencari nilai maksimumnya. Untuk mencari nilai maksimum, tinggal kita klik saja. Seperti ini, kita klik di mana saja ya teman-teman, yang mendekati atas saja gitu. Nah, saya klik 2 kali. Nah, data ini tuh belum sesuai ya teman-teman, karena data maksimum itu seharusnya ada di 80,336. Maka caranya, saya cari satu-satu karena itu cukup membuang-buang waktu. Maka untuk caranya saya klik 2 kali. Nah, kemudian kita ke position dan kita cari ke row index. Ini tuh merupakan di mana sih angka itu ada di kolom mana gitu di dalam originnya tersebut. Nah, sebelum kita pindahkan, saya cari dulu gitu ya di origin, di mana sih yang ada 80,336. Kita cari. Ada di 1165 teman-teman. Kita balik lagi ke yang tadi. Kita klik 2 kali. Kita ke position, kita ke row index, kemudian langsung kita tulis saja di sini. Kemudian oke. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Jadi untuk menentukan titik itu kita tidak perlu mencari satu-satu. Kita klik 2 kali lagi, kemudian kita tulis titiknya. Ini merupakan titik M. Nah, untuk titik M dan titik B ini, keduanya saling berikatan. Karena ketika suatu beban pada material ditambah, tegangan akan meningkat hingga mencapai titik maksimum, yaitu tegangan terbesar yang dapat ditahan oleh suatu material. Nah, pada titik ini, mulai terjadi necking atau penurunan, dan jika pembebanan terus berlanjut, tegangan akan terus menurun, hingga material akan patah. Nah, proses patah ini kita tandai dengan titik B atau titik putus. Nah, setelah kita menemukan titik B, titik M, dan titik Y, di sini kita perlu menandai titik E dan titik P. Kita lihat kembali ke Excel. Letak titik Y ada di 18,0547.
kita ke sini lagi, kita cari Nah, setelah menentukan titik P, di sini kita akan menentukan titik E. Bisa kita lihat lagi ya teman-teman. Nah, untuk titik E-nya sendiri itu ada di 10,86. Kita balik lagi ke sini, 10,86 itu ada di mana? Ternyata ada di angka 25. Kita balik lagi, kemudian kita klik apa saja. Kita tandai. Nah, sudah ditemukan ya teman-teman untuk semua titik di origin ini. Nah, jadi seperti ini untuk titik di origin. Kemudian kita akan memberi titik pada axle-nya sendiri. Untuk axle-nya sendiri itu sama aja ya teman-teman. Kita carinya sama seperti origin. Dan data pun sudah kita masukkan gitu di sini. Jadi tinggal kita masukkan saja. Untuk caranya itu sama saja ya teman-teman. Kita klik apapun di sini. Misalnya kita klik, ini ada titik nih di sini, kita klik aja 2 kali. Kemudian saya akan menentukan titik putus teman-teman. Jadi akan saya ubah dari warnanya. Kemudian akan saya beli data label ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya bahwa titik B itu saya mengkliknya di angka 64. Sangat jauh berbeda dengan ini. Untuk caranya itu sama saja. Kita bisa klik 2 kali. Kita bisa klik co-shell. Kita bisa langsung masukkan untuk titik putusnya, yaitu 59. Kita klik OK saja. Nah, ini sudah otomatis ya teman-teman. Jadi untuk menentukan titik-titik ini kalian tidak perlu untuk mencari satu-satu lagi teman-teman. Kemudian kita akan menentukan titik maksimum. Untuk caranya sama saja. Kita klik kanan, kita ubah warnanya seperti ini.
sama aja ya teman-teman. Untuk menentukan titik maksimum, kita coba klik kanan di titik apa aja gitu, bebas ya. Kemudian kita klik kanan lagi, add data label. Di sini masih 77. Kita klik 2 kali, kita ke core shell, kemudian langsung kita masukkan titik maksimumnya. Nah, sudah sama, kita tandai bahwa ini merupakan titik maksimum. Titik maksimum sudah ditemukan, titik Y kita temukan juga ya teman-teman. Caranya itu masih sama-sama aja ya. Titik lalu ini ya teman-teman, untuk titik dulunya kita masukkan lagi, kita bold, kita geser ke atas ya. Selanjutnya yaitu titik P atau batas proporsional. Untuk caranya masih sama-sama saja, kita klik kanan, kita klik kanan lagi, kita ke core shell, batas proporsional. Nah, sudah, kita masukkan titiknya, kemudian kita bisa menentukan titik Y. Karena disitu agak padat, jadi saya masukkan di manapun ya teman-teman yang kosong, karena hasilnya juga bakal tetap akurat gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, karena semua titik sudah kita temukan, di mana daerah plastis itu merupakan daerah setelah melewati titik Y, di mana material akan mengalami perubahan bentuk permanen. Sementara untuk titik M yaitu tegangan maksimum, dan titik B sendiri merupakan titik kegagalan atau putusnya suatu material pada regangan 59,27231. Ini sepertinya belum keganti ya teman-teman. Nah, dengan mengikuti aturan urutan ini, dari kurva mentah, lalu mencari modulus yang sebagai acuan kemiringan, hingga menarik garis offset, kita dapat mendapatkan data yang valid secara saintifik. Hal ini membuktikan bahwa material kita memiliki fase elastis yang stabil sebelum akhirnya memasuki fase plastis dan berakhir pada kegagalan atau fraktur. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya Sarah Mardianti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.